Mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi menyalakan lentera yang menerangi masa depan. Inilah kisah saya, kisah seorang guru yang merantau meninggalkan kampung halaman demi sebuah cita pendidikan. Karena pendidikan adalah sebuah janji untuk menerangi setiap sudut gelap ketidaktahuan. Dari sebuah kota di barat Sumatera, saya melangkah meninggalkan tanah kelahiran dengan satu tekad di dada, mengabdi untuk negeri, dimanapun kaki ini nanti akan berhenti. Perjalanan saya tidaklah mudah, harus menempuh perjalanan darat dan dilanjutkan dengan perjalanan sungai. Tak jarang saya juga menunggu berjam-jam di dermaga untuk menunggu transportasi air yang kami sebut mesin motor atau klotok. Perjalanan air dari dermaga menuju sekolah tempat saya mengabdi memakan waktu lebih kurang 1 jam perjalanan. Itu pun kalau keadaan jalur sungai bersih dan lancar. Ada kalanya sungai dipenuhi eceng gondok, sehingga mengganggu perjalanan saya ke sekolah. Jarak tempuh yang biasanya 1 jam bisa menjadi 2-3 jam perjalanan. Melewati sungai dan rawa yang luas menghampar terkadang membuat saya cemas dan takut. Perjalanan malam pun sering saya lakukan karena sudah tidak ada lagi mesin motor dan klotok. Karena mesin motor hanya ada sampai tengah hari saja. Tak jarang juga saya mencari tumpangan perahu kecil milik warga. Inilah saya, seorang guru yang bukan hanya sekadar mengajar, tapi mengabdi dengan semangat pantang menyerah demi masa depan anak rawa yang tak pernah padam. Kisah dedikatif ini saya beri judul Marawa, Meraih Asa di Tengah Rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Sobat Pendidikan dimanapun berada. Untuk Sobat Pendidikan dimanapun berada, saya mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025, GTK Hebat Indonesia Kuat. Perkenalkan, saya Ferawati, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan yang bertugas di SMP Negeri 3 Danau Panggang, Kecamatan Paminggir. Menjadi guru PJOK di daerah khusus bukanlah hal yang mudah, tapi disinilah saya menemukan arti mendalam dari sebuah pengabdian. Keterbatasan fasilitas justru menantang saya untuk terus inovatif dan kreatif dalam merancang pembelajaran yang lebih bermakna. Oleh karena itu, saya akan berbagi praktik baik mengajar PJOK menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar siswa yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif, serta siswa memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Ketika siswa memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang dan menyenangkan serta memotivasi. Rasa senang dalam belajar memudahkan siswa untuk memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Dalam hal ini, saya melakukan permainan sederhana yang diberi nama bola gila sebelum memulai ke pembelajaran inti. Pentingnya pembelajaran mendalam mendorong siswa untuk berpikir kritis, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, dan mengembangkan keterampilan seperti kreativitas, kolaborasi, dan kemandirian.
Kali ini dalam pelajaran PJOK, materi kebugaran jasmani, membuat dan mempraktikkan alat sederhana kebugaran, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun langkah-langkah pembuatan alat sederhana atau teks prosedur dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik dan relevansi materi dengan dunia nyata. Hal ini juga untuk memperluas pembelajaran PJOK dengan pemanfaatan teknologi dalam menyusun teks prosedur pembuatan alat sederhana kebugaran menggunakan Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hamidah, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Danau Panggang. Melalui kolaborasi mata pelajaran Penjaskes dan Bahasa Indonesia, siswa belajar materi teks prosedur, kemudian mempraktikannya dengan membuat alat peraga olahraga. Sehingga membuat belajar menjadi lebih bermakna karena teori yang diikuti dengan praktik. Meskipun sekolah saya berada di tengah rawa dan dengan sarana prasarana olahraga yang masih terbatas, hal tersebut tidak mematahkan semangat siswa meraih asa untuk berprestasi. Pada tahun 2023, sekolah berhasil meraih juara 2 Gala Siswa Indonesia tingkat kabupaten, serta 3 orang siswa terpilih mewakili kabupaten ke tingkat provinsi. Selain itu, siswa juga berhasil memperoleh juara 2 lomba renang dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat kabupaten. Prestasi ini menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi gemilang. Sebagai bagian dari peran sosial di tengah masyarakat, saya dan rekan-rekan turut aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan yang saya ikuti bisa berupa kegiatan sosial menghadiri acara pernikahan warga desa, serta kegiatan memperingati hari besar agama seperti Maulid Nabi Muhammad SAW maupun Isra Mikraj yang diadakan di rumah-rumah warga ataupun di musola setiap RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Danau Panggang, mendukung penuh kepada Ibu Perawati MPD, guru olahraga di sekolah kami, untuk mengikuti GTK Hebat 2025. Sepengetahuan saya, beliau adalah seorang guru yang sangat inspiratif dan mendedikasikan dirinya untuk anak-anak pelosok di SMP Negeri 3 Danau Panggang. Beliau adalah guru yang sangat hebat, sangat semangat, dan memiliki motivasi yang tinggi. Semoga beliau bisa menjadi yang terbaik. Dan saya juga selaku kepala sekolah mendukung 100% kepada beliau. Semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Bu Pira merupakan sosok guru yang luar biasa bagi saya. Beliau mengajar dengan tepat waktu dan menggunakan berbagai media dalam belajar. Beliau membimbing lomba, mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran penuh, sehingga saya bisa dapat juara 2 GSI dan masuk tim Provinsi Kalsel.